92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda semua untuk beralih ke Palembang Bisa di Palembang siang ini ya, untuk edisi Senin 13 Maret 2023. Palembang Bisa, sebuah program khusus berupa obrolan secara interaktif. Hadir setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Kita udah di segmen Palembang Bisa pendengar ya, untuk hari Senin ya. Hari Senin itu kita berbincang-bincang di segmentasi UMKM, dan kesempatan Senin menjelang siang ini kita akan menghadirkan narasumber juga ya. Bagi pendengar yang sudah mendengarkan dari tadi juga, tadi sudah Tata kasih tahu ya, kasih informasi ke Anda semua bahwa berbincang-bincang di Palembang Bisa ini tentang pentingnya digitalisasi, perizinan dan juga legalitas usaha untuk UMKM. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Bisa juga live chat di akun YouTube RRI Palembang, dan jangan lupa juga untuk DM Instagram kita di RRI Pro 1 Palembang. Nah, siang hari ini ya, ini lebih ke menjelang siang sebenarnya, tapi udah bisa dibilang siang lah ya. Siang hari ini kita udah kedatangan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di siang hari ini ya. Ada, waduh, ada yang sudah tidak asing lagi di kehidupan saya, tapi ada Mbak Hera Febriama Filinda SE MSI, dosen pemasaran dan kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dan beliau ini juga adalah trainer digital entrepreneurship ya, Academy dari Kominfo Republik Indonesia. Selamat siang Mbak Hera. Selamat siang Mbak Tata. Terima kasih ya waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini ya. Iya. Deg-degan nih berhadapan dengan Bu dosen. Long time no see ya Iya, kita long ya. time no see. Ada mungkin 10 tahun kita nggak ketemu ya Bu ya. Iya benar-benar. Dan ternyata pendengar, jadi ini memang kalau berbicara soal UMKM itu bukan hanya tentang jualan saja begitu ya Mbak ya, tapi bagaimana kita boleh berjualan tapi menyiapkan produk-produk kita itu bisa bersaing, baik itu memang dari tesnya udah bersaing maupun dari packaging atau dari promosinya dan lain-lainnya, banyak sekali. Nah, karena memang kita saat ini udah di era digital gitu, apa-apa serba digital. Iya, betul. Mager dikit tinggal pencet makanan datang gitu ya Mbak Sekarang ya. modal tunjuk. Iya, sekarang modal tunjuk langsung datang gitu kan ya. Nah, itulah kenapa kita hari ini kita berbincang-bincang mengenai bagaimana pentingnya digitalisasi, perizinan dan legalitas usaha untuk UMKM. Selain memang kita memiliki resep andalan gitu ya dalam mengolah produk UMKM itu sendiri. Baik, nah Mbak Hera, seberapa penting sih kalau misalnya kita berbicara soal digitalisasi, terus perizinan dan juga legalitas usaha tersebut ya untuk UMKM kita ini? Oke, jadi sebenarnya pagi ini tuh kita bahas dua topik utama ya. Jadi ada yang namanya digitalisasi ya, digitalisasi UMKM, sama yang kedua itu soal legalitas dan perizinan usaha. Yang mana dua topik ini sebenarnya merupakan topik yang saya rasa tuh cukup penting bagi teman-teman UMKM ya, karena memang kalau kita bicara, yang pertama kita bicara tentang digital ya. Mungkin kalau kita tanya teman-teman terdekat kita, orang-orang di sekitar kita, siapa sih yang nggak punya handphone ya? Siapa sih yang nggak pernah main handphone ya? Atau bisa nggak sih kita dalam satu hari itu tidak menggunakan yang namanya teknologi? Betul. Saya rasa jawabannya impossible. Nggak mungkin kita nggak pakai teknologi gitu kan. Ketinggalan aja tahan muter balik kita ya. Iya, jadi kalau sekarang itu lebih enak kita ketinggalan dompet daripada kita ketinggalan handphone ya. Karena memang sekarang ini kita tuh sudah sangat tergantung sekali dengan digital. Betul. Dan memang sekarang kita juga sudah menuju transformasi dari revolusi 4.0 itu menuju ke 5.0, yang mana 5.0 ini sudah bicara tentang bagaimana digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Jadi kalau eranya 4.0 ya, itu kita baru bicara tentang big data, bahwa
teknologi itu digunakan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Tapi ketika sekarang kita sudah mau menuju ke 5.0 ya, yang mana di sini digital itu sudah menjadi satu kebutuhan dan bagian dari kehidupan kita, maka itu udah nggak bisa dielakin lagi. Jadi balik lagi ke topik tadi, kenapa sih pentingnya digitalisasi bagi UMKM ya? Karena memang sekarang ini ya semua orang itu sudah menggunakan yang namanya teknologi internet ya. Jadi entah itu dia gunain untuk mencari informasi, entah itu dia menggunakan untuk sekedar browsing di media sosial dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bicara tentang konsep bisnis ya, konsep bisnis sekarang itu udah nggak bisa lagi terpisahkan dengan yang namanya digital ya. Dan inilah yang sebenarnya jadi satu target dari pemerintah ya, karena saya juga kebetulan Mbak Tata kan mungkin udah tahu ya, saya juga salah satu trainer di Kominfo RI, Kementerian Informasi dan Teknologi Republik Indonesia, yang mana memang concernnya Kominfo ini selama 2 tahun terakhir ini adalah bagaimana kita mengedukasi UMKM itu untuk bisa bertransformasi ke digitalisasi. Ya, jadi bagaimana konsep bisnis yang tadinya konvensional, yang misalnya tadi jualannya cuman offline store ya, jualannya cuman dari mulut ke mulut ya, atau dari selebaran, brosur-brosur, itu sekarang konsep bisnisnya udah berubah. Gimana kita mempromosikan produk kita itu dengan menggunakan teknologi. Salah satu contohnya kita bisa promosiin produk-produk kita itu lewat media sosial misalnya ya, atau misalnya kita bisa promosiin produk kita itu lewat e-commerce ya. Jadi kalau sekarang ini kan kita tahu ya, e-commerce itu sudah sangat menjamur sekali. Mungkin Mbak Tata dalam 1 minggu itu udah berapa kali ya shopping di Shopee gitu. Apalagi kalau sudah ada promo atau sales ya, ada sale, bahkan mantengin live sale gitu ya. Iya, mantengin live sale gitu kan. Nah, sehingga ini tadi kenapa digitalisasi itu penting bagi UMKM, karena kita harus menjangkau pasar yang lebih luas dan kita harus menarik minat konsumen, yang mana konsumen ini kan perilakunya sekarang kan udah digital ya. Jadi konsumen kita tuh perilakunya sekarang itu apa-apa serba pengennya ringkes, cepet gitu kan, sehingga dia malas kalau misalnya mau beli sesuatu itu udahlah kita datang dulu ke tokonya gitu. Betul. Ya. Jadi dia harus cepat dan harus segera terpenuhi apa yang dia pengen gitu ya. Sehingga memang mau nggak mau ya UMKM saat ini juga harus mulai masuk ke ranahnya digital ya, bukan harus ya, wajib malah ya, wajib masuk ke ya. Berarti kalau misalnya sudah berbicara keharusan itu ya memang udah tidak bisa terelakkan lagi seperti itu ya Mbak ya, memang kita memang harus nyemplung di dunia itu gitu ya Mbak ya. Sayang rasanya kalau misalkan selama kita berjualan tanpa digital aja kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya, apalagi dengan dengan digital ya. Jadi kalau dengan digital itu kita bisa menjangkau target pasar yang lebih luas lagi, nggak cuman di Palembang aja misalnya ya, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas di luar Palembang, misalnya di Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri ya. Kalau kita bicara e-commerce seperti Shopee misalnya, Shopee itu udah ada Shopee Malaysia, Shopee Singapura ya. Jadi teman-teman UMKM itu harus memang beradaptasi dengan digital tadi ya, karena memang karakteristik dari kewirausahaan itu adalah bagaimana dia bisa membaca peluang bisnis. Nah, digital ini merupakan salah satu peluang bisnis yang harus kita ambil gitu untuk meningkatkan profesionalitas dari konsep bisnis kita itu sendiri gitu. Nah tapi dengan berjalannya waktu, apalagi ini kan Mbak Hera juga merupakan trainer ya di digitalisasi UMKM ini, menurut yang terjadi di lapangan ya, apa sih sebenarnya kendala teman-teman UMKM ini kok sampai sekarang ternyata belum melek digitalisasi gitu? Sebenarnya mungkin udah melek tapi belum melakukan gitu kan ya? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu kalau lihat dari pengalaman saya ketika saya mengajar UMKM, memang kendalanya yang pertama adalah dia tidak paham bagaimana mulai untuk
digital itu sendiri ya. Menggunakan Oke. digital itu sendiri. Makanya ketika mereka mengikuti pelatihan, jadi Kominfo ini sendiri dia kasih pelatihan untuk UMKM tentang pemasaran digital ya. Iya. Nah, jadi di situ kita mengedukasi mereka gimana sih cara buat media, mulai dari yang sederhana dulu ya. Pertama kita ajarkan bagaimana cara buat email dulu. Ya Iya. karena ternyata kan mayoritas pelaku UMKM ini kebanyakan itu orang-orang yang umurnya mungkin di atas 30 tahun gitu ya. Nah, yang mana mereka tuh mungkin bukan generasi milenial yang tumbuh bersama-sama dengan era digital itu sendiri ya. Iya. Sehingga kita harus mengedukasi mereka gitu. Jadi dari cara buat email, kemudian di situ kita jelasin bagaimana cara buat media sosial. Karena kalau kita nggak punya email, kita nggak bisa buat media sosial gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat konten promosi dalam bentuk digital ya. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana mereka ketika mereka udah punya medsos nih ya, media sosial itu dimanfaatkan untuk mempromosikan produk ya. Jadi bukan bukan hanya untuk ajang silaturahmi atau misalnya untuk share tentang kehidupan mereka. Karena Mbak Tata, pengalaman yang terjadi di lapangan itu banyak UMKM kita itu yang dia masih mencampur adukan antara Instagram pribadi dia misalnya ya, medsos pribadi dia dengan medsos jualan gitu. Okay. Nah, itu yang selalu kita edukasi ke mereka, infoin ke mereka bahwa ketika kita memang concern untuk bisnis gitu, maka kita harus membuat konsep bisnis yang lebih profesional gitu. Bagaimana kita harus memisahkan antara media sosial pribadi sama media sosial kita untuk jualan. Karena dari situ kelihatan kalau memang ternyata ini memang profesional, followers konsumen kita gitu ya Mbak gitu. ya. Dan ketika kita ingin memberikan misalnya menginformasikan tentang produk kita misalnya, atau kita lagi buat promo misalnya sales buy one get one dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan media sosial itu karena followersnya itu adalah target pasar kita sendiri gitu. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan media sosial untuk bisnis ya, sekarang itu kan seperti Instagram ya, itu udah ada yang namanya Instagram bisnis. Betul. Ya, nah itu yang kita juga selalu concern ke pelaku UMKM karena yang pertama tadi ya mereka mencampur adukan media sosial pribadi sama media sosial bisnis. Yang kedua, masalah yang kedua adalah mereka masih menggunakan media sosial itu yang bukan bisnis gitu. Ya, tapi memang sudah seharusnya kita menggunakan bisnis ya, Instagramnya yang bisnis juga gitu. Iya, karena terdapat perbedaan Mbak Tata antara misalnya nih contohnya media sosial kita gunakan untuk bisnis ya atau usaha ya. Misalnya Instagram kan ada Instagram bisnis, ada Instagram non bisnis yang biasa kita gunakan untuk untuk silaturahmi, untuk hiburan, untuk eksistensi gitu ya. Nah, kalau di Instagram bisnis itu kita bisa melihat bagaimana insight dari produk kita itu dengan konsumen gitu. Jadi di situ kita bisa lihat trafficnya gitu. Siapa yang sudah nge-repost konten promosi kita, siapa yang udah terlibat dengan konten promosi kita gitu ya. Jadi itu terlihat di akun Instagram bisnis. Tapi kalau di Instagram yang biasa itu nggak kelihatan gitu. Nah, berarti memang digitalisasi itu penting karena dia juga bisa menjangkau yang pasar lebih luas lagi gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya kita sudah berbicara soal digital ini tadi, digital udah rampung nih gitu kan ya. Karena saat ini konsumen juga kan semakin pintar seperti itu ya. Banyak konsumen yang misalnya produk udah oke, terus juga promosi juga oke, tapi dilirik lagi nih sama konsumen. Mereka terdaftar nggak ya, gitu kan? Terus mereka halal nggak ya, nah kan gitu kan? Konsumen saat ini kan seperti itu ya Mbak ya. Nah, karena memang konsumen kita sekarang lebih kritis ya dibandingkan dulu. lebih kritis. Walaupun sebenarnya sih udah lama berlangganan, tapi mungkin karena pengaruh zaman juga kali ya Mbak ya, jadinya melihat dia udah legal belum ya usahanya gitu-gitu kan. Apalagi kalau misalkan berbicara soal nggak cuma makanan ya, skincare apalagi nih ya, pasti dibilang udah legal belum segala macam. Berarti kan itu
masuk ke Legalitas perizinan dan ya. perizinan, ya, Oke. betul. Nah, kalau dalam hal ini seperti apa nih? Sepenting apa juga gitu, Mbak? Karena masalahnya kalau misalkan orang-orang yang awam kadang-kadang kan taunya ya cuma jualan, oke, masuk posting status WA apa IG. Cuma kalau misalnya mau Instagram. berurusan dengan kayak gini kan mikirnya nanti bayarannya mahal, terus nanti juga belum lagi Ribet iya, gitu terus ya. insecure sama nanti produk aku diterima apa enggak gitu kan ya. Nah, Ya, benar. Nah, jadi ini masuk ke topik kedua ya, Iya. tentang legalitas dan perizinan usaha ya. Sebenarnya teman-teman ya, kenapa legalitas dan perizinan usaha itu penting ya? Iya. Yang pertama adalah dengan kita punya legalitas usaha, maka usaha kita itu dilindungi secara hukum. Aha. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kenapa legalitas usaha itu penting ya? Karena memang ya seperti kata Mbak Tata tadi, konsumen kita tuh sekarang udah makin kritis ya, dan dengan adanya legalitas usaha itu memperlihatkan bahwa memang usaha kita ini resmi dan eksis gitu ya, bukan usaha yang fiktif. Karena sekarang kan banyak terjadi kasus misalnya ternyata dia toko online yang Penipuan gitu ya, Mbak ya. penipuan gitu yang fiktif dan lain sebagainya, itu banyak sekali kan, dan teman-teman kita juga banyak yang menjadi viktimnya juga ya, korban dari korban iya, dan korban jumlahnya dari, juga nggak sedikit kadang ya, Mbak ya. iya benar. Nah, jadi dari situ memang UMKM itu sebenarnya harus punya legalitas usaha minimal. Kalau sekarang itu dia punya yang namanya nomor induk berusaha atau NIB ya. Nah, balik lagi ya, mindsetnya UMKM saat ini seperti yang saya temui di lapangan ya, ketika ditanya siapa di sini yang punya perizinan usaha ya, mayoritas itu karena mereka jualan online, jadi mereka tuh ngerasa bahwa izin Nggak usaha perlu tuh nggak gitu perlu ya. gitu. Izin usaha atau legalitas usaha itu hanya dibutuhkan untuk misalnya UMKM yang dia punya toko offline-nya, Betul. atau yang tokonya ada gitu ya, secara fisik gitu ya. Nah, sehingga di situ kami bilang bahwa ketika kita jualan online, kita pun harus punya yang namanya legalitas usaha, minimal nomor induk berusaha atau NIB itu tadi. Karena kenapa? Yang pertama, kita bisa mendapatkan perlindungan secara hukum. Yang kedua, itu menunjukkan eksistensi kita sebagai pelaku usaha, sehingga orang akan lebih trust, akan lebih percaya ya, konsumen atau pelanggan tuh akan lebih percaya, oh memang ini usahanya memang ada dan terdaftar gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan kemudahan dalam mendapatkan permodalan, Mbak Tata. Ya, bantuan jadi, gitu ya, iya Mbak ya. gitu. Jadi misalnya nanti teman-teman UMKM ini pengen misalnya Mengembangkan, ya. usahanya misalnya, atau mau mulai berpikir, kayaknya saya butuh nih toko offline karena kayaknya orang udah banyak yang menanyakan gitu ya keberadaan toko offline itu. Kita bisa mengajukan permodalan gitu. Nah, ketika kita mengajukan permodalan, misalnya kita ngajuin permodalan ke lembaga keuangan seperti perbankan ya, maka mereka pasti akan minta yang namanya legalitas usaha gitu, Mbak Tata ya. Dia akan lihat dulu nih usahanya legal nggak, terdaftar nggak gitu. Dan kita juga kemarin waktu memberikan pelatihan tentang digitalisasi, kita juga memberikan pelatihan bagaimana cara mengajukan atau membuat nomor induk berusaha. Karena membuat NIB itu ternyata sangat mudah sekali, Mbak Tata ya. Jadi pemerintah itu sekarang udah membuat aplikasi online namanya Online Single Submission atau OSS ya. Itu kita bisa akses di website ya, atau kita juga bisa download aplikasi di Play Store. Jadi ada aplikasi di Play Store, itu teman-teman bisa download yang namanya aplikasi OSS, Online Single Submission. Nah, di situ kita bisa mengajukan NIB atau nomor induk berusaha secara online. Jadi teman-teman UMKM tuh nggak perlu yang ribet harus datang ke dinas pemerintahan gitu kan, harus bolak-balik misalnya. Berarti dengan aplikasi itu bisa langsung terbit gitu, Mbak? Iya, jadi kemarin itu kita sudah mulai. Jadi tahun ini tuh Kominfo itu sudah mulai memberikan target ya kepada peserta pelatihan pemasaran digital itu, supaya mereka bisa membuat NIB ya. Jadi outputnya memang membuat nomor induk berusaha. Nah, NIB ini ternyata memang bisa diakses secara online ya. Dan mungkin kendala teman-teman UMKM itu juga yang jadi pertanyaan, saya belum punya NPWP. Itu juga ya, saya belum bikin gitu saya ya. belum punya NPWP. Jangan khawatir. Jadi kalau di
aplikasi OSS itu sendiri, ketika kita belum punya NPWP itu kita masih tetap bisa mengajukan nomor induk berusaha itu. Gitu. Mbak Tata, Berarti ya. bisa akses dimanapun, bisa langsung jadi ya Mbak ya? Atau Iya, menunggu juga, kita betul. masih menunggu berapa hari baru kemudian nanti diterbitkannya lah NIB itu? Enggak, NIB-nya bisa langsung terbit, tapi nanti kita ada kewajiban untuk ada pelaporan yang mereka minta dalam 30 hari ya. Itu sebenarnya seperti kayak laporan keuangan dan lain sebagainya gitu. Gitu. Tapi kalau NIB-nya sendiri itu bisa langsung terbit. Begitu. Berarti cukup mudah ya maksudnya. Berarti memang serba digital juga dalam pembuatan NIB pun itu secepat itu gitu ya. Iya, Tidak betul. seperti apa yang kita pikirkan. Iya betul, karena memang itu tadi pemerintah tuh kayaknya udah memikirkan bagaimana para pelaku UMKM itu nantinya bisa mudah dalam segala hal ketika mereka ingin berusaha atau memulai bisnis gitu kan. Betul. Mulai dari perizinan dibuat secara online gitu kan. Kemudian akses untuk kita usaha itu juga udah bisa online ya. Jadi kalau zaman dulu kita harus nyewa toko benar. dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang udah modal handphone ya, sama modal aplikasi aja udah cukup. Sama modal kuota ya Mbak. Iya, modal kuota internet ya. Baik, nah kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami pendengar di 0711369977 dan juga WhatsApp di 082179279090.
Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Anda masih bersama kami pendengar ya di Palembang Bisa untuk di segmen UMKM hari ini, hari Senin 13 Maret 2023. Dan untuk siang ini pendengar ya, kita masih bersama narasumber kita yang sudah hadir, yang udah berbincang-bincang dari kita tadi ya, udah berjalan kurang lebih 30 menit ke belakang tadi ya. Ada Mbak Hera Febria Mafilinda SEMSI, beliau ini adalah dosen pemasaran dan kewirausahaan ya, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Beliau juga adalah trainer Digital Entrepreneurship ya Akademi Kominfo Republik Indonesia. Nah, tadi kita sudah sampai di perizinan gitu ya Mbak ya, sudah sampai di legalitas gitu ya. Ternyata penting loh. Ya, Jadi betul. walaupun kita all shop gitu kan ya, itu penting. Jadi jangan dianggap nggak penting ya. Jadi itu benar-benar penting karena memang suatu saat hal ini memang dibutuhkan, apalagi dalam hal misal kita mau membutuhkan modal ya, mengajukan pinjaman seperti itu. Nah,
kalau berbicara soal digitalisasinya tadi, sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu ya Mbak ya dari hal digitalisasi untuk UMKM ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita balik ke digitalisasi UMKM ya, ada banyak hal yang teman-teman UMKM itu bisa lakukan ya. Yang paling sederhana mungkin yang paling simpel adalah yang pertama kita menggunakan media sosial dulu ya. Jadi ketika kita punya usaha itu kita harus buat medsosnya atau media sosialnya. Dan sekali lagi ketika kita membuat akun media sosial untuk usaha kita itu jangan dicampur dengan akun pribadi. Ya, jadi memang kita harus punya akun media sosial sendiri. Misalnya pempek Mbak Tata gitu ya. Nah, itu harus Instagramnya itu khusus untuk pempek Mbak Tata ya, bisnis pempeknya gitu, jangan dicampur adukan dengan akun pribadi gitu ya itu. Benar. Nah kemudian yang kedua yang bisa kita gunakan juga adalah kita menggunakan Google My Business. Itu penting kita menggunakan Google My Business bener. ya. Nah, banyak teman-teman UMKM kita juga yang belum tahu ya, Jadi selama ini tuh di mindsetnya UMKM itu kalau jualan itu ya sekarang kalau mau digital lewat media sosial ya, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WhatsApp misalnya ya. Tapi mereka juga mereka tidak terinformasi tentang ternyata ada media lain yang juga harus digunakan ketika kita bicara tentang digitalisasi UMKM ya. Itu tadi yang kedua tuh kita bisa menggunakan Google My Business ya. Jadi Google My Business ini sebenarnya salah satu fitur yang disediakan oleh Google untuk membantu para pelaku bisnis supaya bisa mempromosikan bisnisnya. Nah, kenapa Google My Business ini juga penting bagi UMKM? Jadi ketika kita punya usaha itu kita juga harus buat yang namanya Google My Business. Karena kenapa? Karena orang itu akan mencari informasi tentang produk itu biasanya di mesin pencarian Google. Apa-apa kita browsing Google ya. Contoh misalnya kita kebab terenak di Palembang apa gitu kan ya. Misalnya kita datang nih ke suatu tempat, misalnya ke suatu daerah, misalnya kita belum pernah datang nih. Pasti kita kan bingung kan, kira-kira makanan yang enak apa ya? Kita ketiklah di situ, misalnya soto terenak di Malang misalnya, atau bakso terenak di Malang gitu kan. Nah nanti akan muncul di mesin pencarian Google itu produk-produk bakso yang ada di Google itu sendiri. Nah ketika kita menggunakan Google My Business, maka itu akan meningkatkan mesin pencarian atau traffic pencarian produk kita tuh di Google. Ya gitu. Dan Google My Business ini juga sebenarnya sama fungsinya tuh kayak WA atau WhatsApp ya, Jadi di Google My Business itu kita bisa masukin katalog produk, terus kita juga bisa masukin informasi tentang produk kita, foto-foto, kita juga bisa menambahkan kontak person kita, terus juga di Google My Business itu kita juga bisa melihat traffic yang mengunjungi akun Google Business kita. Ya, jadi berarti seberapa banyak gitu kelihatan juga di situ ya Mbak ya? Iya benar. Nah gitu. Jadi ketika kita bicara tentang Google My Business ini juga sebenarnya penting teman-teman UMKM tuh harus punya Google My Business ini karena nanti itu akan manfaatnya itu akan meningkatkan traffic pencarian produk kita tuh di Google. Jadi kalau semakin eksis produk kita maka nanti di mesin pencarian Google itu bisa jadi peringkatnya teratas ya Mbak ya. Gitu. Dan ketika orang cari produk kita tuh misalnya pempek Tata gitu kan. Nah, itu udah di peringkat satu gitu. Dan orang kan biasanya kan kalau cari informasi di Google kan pasti dia pilih dari yang peringkat pertama kan diklik gitu. Sama kayak kita ke aplikasi tempat kita pesan makanan kan biasanya kita juga ngelihat bintang tertinggi ya Mbak ya. Baru bener. Kita pilih ya. Nonton juga gitu kan. Iya betul. Terus selain itu juga kita juga harus memanfaatkan, pokoknya kalau kita jadi pembisnis tuh kita harus memanfaatkan segala teknologi yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan bisnis kita atau usaha kita ya. Jadi tadi ada media sosial, ada Google My Business, kemudian ada juga e-commerce sekarang ya, kayak misalnya Tokopedia, Lazada ya, atau misalnya GoFood, GrabFood ya, aplikasi-aplikasi seperti itu kita juga harus, kalau bisa kita juga harus menggunakan
menggunakan itu gitu Iya. kan. Apalagi kalau usahanya misalnya usaha kuliner ya. Oke. Usaha kuliner, teman-teman yang punya bisnis kuliner itu sebaiknya juga kerjasama dengan GoFood, dengan GrabFood. Sekarang udah banyak ya, ada Maxim, ada Shopee Food dan lain sebagainya itu. Oke. Nah, tapi kalau ngomong soal digitalisasi ini ya, apakah kan itu tadi kita udah maksudnya memperkenal produk juga pakai cara digital seperti itu ya. Bagaimana dengan perapian keuangannya gitu, Mbak? Sebentar kita tahan dulu, sepertinya sudah ada pendengar yang bergabung. Oke. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Sama siapa di mana? Dengan Rian di Pelaju. Oke, Rian di Pelaju ya. Mau nanya apa nih, Mas Rian? Oke, ini Mbak, saya mau bertanya nih. Hah? Kita kan sebagai generasi milenial mungkin ada sedikit kesusahan ya. Ibaratnya kami tuh mempunyai usaha kayak cafe shop gitu. Oh iya iya. Hah. Gimana sih caranya untuk mengurus perizinan supaya legalitas dari perusahaan kami itu emang bisa diakui tadi? Oh, oke. Perizinan. Ya, terima kasih Mas Rian sudah bergabung bersama kami. Nah, kita langsung jawab saja ya Mbak ya. Boleh. Biar nggak ngeblank nanti kita dulunya. Nanti nggak tanya lupa gitu. Ini kan juga menarik ya, di Kota Palembang itu banyak sekali ya coffee shop gitu kan. Bahkan juga memang pelakunya adalah anak-anak muda ya. Nah, usianya baru 23 tahunan ke atas gitu ya Mbak ya. Nah, untuk membuat legalitas perizinan seperti apa nih caranya Mbak? Oke, jadi kalau misalnya kan kalau kita bicara legalitas itu ada dua ya, ada Iya. legalitas operasional namanya, kemudian yang kedua itu legalitas untuk izin edar, Oke. izin edar produk. Iya. Nah, legalitas operasional itu kaitannya dengan izin operasional dari usaha kita. Oke. Sedangkan kalau legalitas untuk izin edar itu artinya izin untuk mengedarkan produk kita ke masyarakat gitu ya. Nah, yang kita perlu garis bawahi itu untuk legalitas operasional. Tadi kayaknya yang ditanyakan oleh Mas Rian itu terkait dengan legalitas operasional ya. Jadi bagaimana mengurus perizinan untuk usahanya ya supaya nanti kegiatan usahanya itu dapat diakui secara legal gitu kan. Nah, tadi saya sudah bahas di sebelumnya bahwa itu kita bisa lakukan dengan menggunakan aplikasi yang namanya OSS Mas Rian. Ya, online single submission. Jadi kita bisa akses di website atau kita bisa download pakai aplikasi di Play Store. Oke. Tapi kemarin pengalaman ketika kami praktek untuk membuat NIB itu lebih enak pakai aplikasi. Karena kalau pakai website, kalau kita masuk ke websitenya online single submission itu ya, itu kadang ada kendala jaringan ya. Saya nggak tahu, mungkin traffic dari website itu lebih tinggi atau gimana. Benar. Jadi banyak yang akhirnya menggunakan pakai aplikasi dan itu lebih mudah, nggak ada trouble-nya. Jadi coba deh Mas Rian nanti coba download di Play Store itu aplikasi OSS online single submission, itu biasanya langsung muncul, di download terus nanti coba daftar dulu, karena kalau misalnya sama kayak kita buat masuk ke aplikasi baru ya, kalau kita belum terdaftar itu biasanya kita disuruh daftar dulu baru bisa login. Jadi kita mulai dengan buat akun NIB-nya dulu ya, membuat akun OSS-nya dulu. Setelah kita sudah punya akun OSS, kita login masuk ke situ, nanti ada yang namanya perizinan usaha. Nanti tinggal diklik di bagian perizinan usaha. Untuk step selanjutnya itu tinggal ngikutin aja. Sama kayak kita buat email atau misalnya kita buat aplikasi apa ya itu. Jadi nanti ada panduannya, misalnya disuruh ngisi biodata. Terus nanti kalau ada ngisi tentang NPWP, kalau misalnya Belum ada. Mas Rian belum ada NPWP, itu sebenarnya bisa di skip, tapi nanti lebih baik diurus juga NPWP. Jadi pakai NPWP pribadi aja, buat NPWP pribadi, nggak usah buat NPWP khusus untuk bisnis gitu ya, Mbak ya. Karena kalau dia kalau kayak coffee shop itu mungkin dia masih masuk kategori perusahaan perorangan. Ya. Jadi kalau perusahaan perorangan itu diperbolehkan pakai NPWP pribadi. Tapi kalau sudah badan hukum ya, dia harus pakai NPWP yang berbadan hukum. Jadi NPWP khusus untuk badan hukum tersebut gitu. Oke. Nah, kita balik ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan perapian pembukuan keuangannya segala macamnya, itu apakah kita juga harus menggunakan digital juga gitu, Mbak? Atau nggak masalah nih manual terus aja gitu kan? Kalau saya menyarankan
semuanya harus serba beralih ke digital gitu ya Mbak At least mulai dari program Excel-nya dulu gitu. Jadi jangan catat secara manual. Kalau misalnya teman-teman di sini udah punya modal lebih gitu ya, uang lebih gitu, itu bisa pakai aplikasi ya. Ada aplikasi yang banyak sih sebenarnya, aplikasi kayak Majo, terus ada aplikasi-aplikasi lain ya. Jadi itu buku kas gitu-gitu ya Mbak ya. Jadi di situ kita kalau pakai aplikasi tersebut kita bisa bisa mencatat keuangan kita gitu, produk yang masuk, produk yang keluar, bahkan kita bisa ngelihat dari aplikasi itu nanti produk apa yang paling banyak dibeli sama orang, gitu-gitu. Kalau misalnya memang punya uang lebih, tapi kalau nggak punya ya coba mulai dari program Excel dulu ya. Memang agak ini ya, maksudnya kalau bicara ribet ya, tentang Mbak. Excel juga agak ribet. Tapi sebenarnya ada lagi satu aplikasi ya, tapi saya lupa namanya, nanti coba saya cari ya. Jadi aplikasi yang disiapkan oleh Bank Indonesia kalau nggak salah, itu aplikasi digital untuk membantu kita membuat keuangan sederhana, laporan keuangan sederhana. Itu ada juga. Berarti memang disarankan untuk semuanya serba digital. Ini demi kemajuan bisnis kita lah ya Mbak ya. Betul. Karena kalau manual itu lebih banyak errornya nanti. Itu kan, karena human error itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan teknologi. Tapi memang digitalisasi ini setelah kita bincang-bincang ternyata memang fungsinya atau tujuannya lah itu memang untuk memajukan UMKM kita gitu ya Mbak ya. Betul. Dan pemerintah itu sudah sangat mensupport sekali gitu. Oh ya, teman-teman UMKM juga mungkin ini agak di luar konteks ya. Jadi ketika kita punya bisnis itu sebaiknya kita juga cari informasi atau komunitas yang berkaitan dengan bisnis kita. Karena dari kita ikut komunitas itu nanti banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh. Misalnya informasi tentang event-event yang bisa kita ikuti ya, informasi tentang mungkin ada pelatihan, dan juga informasi tentang misalnya membuat izin usaha ya, legalitas usaha gitu-gitu. Nah, penting nggak sih Mbak, kalau misalkan kayak kita pribadi kan kita juga butuh belajar gitu kan ya, tapi kita pengennya cepat, kita membidik salah satu startup lah gitu kan ya, untuk kan banyak nih startup yang menawarkan jasa-jasa secara digital juga ya untuk digitalisasi UMKM kita. Nah itu penting nggak sih kita menggunakan itu? Atau ya udah maintenance dulu sendiri gitu? Sebenarnya gini, kalau misalnya memang SDM dari misalnya kita punya bisnis dan SDM-nya mensupport, SDM yang kita miliki mensupport, misalnya karyawan kita tuh jago digital semua, melek digital semua, bisa buat email, bisa buat website dan lain sebagainya, maka gunakan aja SDM itu dulu gitu. Kecuali kalau memang kita benar-benar nggak ngerti apa-apa gitu kan, tapi kita punya uang lebih ya, boleh lah karena ya. kita nggak mau ribet, kita bisa gunakan jasa ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya akses untuk membuat perizinan, kemudian aplikasi-aplikasi untuk membuat konten promosi, itu sebenarnya udah banyak yang gratis gitu kan, kayak misalnya tinggal kita mau apa enggak gitu ya Pak. Mau apa enggak belajar. Dan ketika kita bingung gunain aplikasi itu kan kita tinggal cari di YouTube tutorialnya juga udah banjir banget ya, atau cari di Google. Maka yang paling penting itu memang ada nawaitunya ya. Niatnya gitu. Kalau kita niat memang fokus mau bikin usaha nih, kita harus banyak cari atau mengeksplor informasi-informasi tadi gitu. Oh ya, sekalian nanti saya mau kasih tahu juga buat teman-teman pelaku UMKM yang misalnya masih bingung gimana caranya buat konten, terus gimana caranya buat nomor induk berusaha, perizinan secara online, gimana caranya membuat Google My Business dan lain sebagainya. Nah, Kementerian Informasi dan Teknologi itu di tahun ini akan menargetkan lebih dari 2.000 UMKM maupun banyak ya Mbak. Ya, nggak hanya UMKM, banyak yang terbantu ini ya. Ya, sebenarnya nggak hanya UMKM, orang-orang yang punya niat untuk punya membuka usaha gitu, ya, mau belajar dulu lah belajar gitu dulu ya, itu kita
apa namanya Belajar memberikan bersama, pelatihan ya. ya. Makanya nanti kalau untuk informasi terkait dengan pelatihan pemasaran digital, kemudian apa namanya buat konten Iya. dan lain sebagainya, itu informasinya bisa teman-teman lihat di apa namanya media sosial atau Instagramnya Kominfo, atau boleh juga follow Instagram saya juga gitu kan, Oke. karena saya biasanya karena saya trainernya, Iya. jadi saya biasanya kalau Post ada di situ pelatihan ya, itu Mbak, suka ya? posting di situ. Oke, gitu. baiklah. Bisa nanti juga bisikin ke kita juga, nanti kita berikan informasinya kepada masyarakat ya. Banyak mungkin banyak yang mau bergabung, apalagi kan kalau misalkan dikasih taunya dari jauh-jauh hari, mungkin yang di daerah mana itu kan bisa bergabung gitu ya, Mbak ya. Iya, betul, Oke. Nah, next saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 082179279090 ya. Dari 08510034 sekian-sekian. Nah, saya mau bertanya, sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan digitalisasi gitu kan ya dalam usaha kita, berarti kan kita harus konsisten nih ya menggunakannya ya. Nah, bagaimana caranya supaya memupuk konsisten itu saja nih, Bu? Itu Oke. PR kayaknya itu PR semua orang ya, Mbak, ya. Bagaimana memupuk konsistensi Iya, ya. benar. Karena memang mempertahankan itu lebih sulit. Gimana tuh, Mbak? Mbak Hera mungkin ada tips lah ya, ada motivasinya sendiri kali ya. Apa ya, kalau sebenarnya gimana caranya ketika kita berbisnis itu kita konsisten untuk apa namanya mendigitalisasikan bisnis kita. Tentunya yang pertama ya kita harus apa namanya menggunakan tools digital itu Iya. sendiri, itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang teman-teman UMKM sering bermasalah itu adalah mempertahankan eksistensi dalam memberikan konten. Konten ya. promosi di akun media sosial Oke, masing-masing. tahan dulu nih, Mbak. Tapi sebelumnya nih, harus berapa banyak sih kita tuh, misalnya nih ya, kita sudah berkecimpung di digitalisasi UMKM ini, mulai dari konten, harus berapa kali dalam sehari minimal lah ya kita tuh upload gitu kan ya, kita membuat konten gitu, sehingga mungkin ya ini bisa menjadi salah satu cara ya untuk kita konsisten untuk mengeksistensikan produk kita ini gitu ya, Mbak ya. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen apa namanya konsisten dalam membuat konten promosi Iya. digital itu ya, memang teman-teman harus bikin planning dulu, perencanaan. Jadi dari Senin sampai Minggu ya, itu harus dibuat dulu nih jadwal kontennya. Misalnya hari Senin ini kontennya tentang apa? Apakah hari ini khusus untuk kita buat promosi, misalnya oke. gitu kan. Hari Selasa mungkin kita lebih ke review produk misalnya. Oke. Atau misalnya kita mau buat produk baru, itu bisa kita gunakan sebagai konten kita. Jadi kita mengedukasi tentang apa namanya produk yang akan kita launching. Kemudian hari Rabunya misalnya kita buat konten tentang ini kita pengen kasih games nih ya, atau giveaway nih buat teman-teman kita ya gitu. Jadi intinya adalah ketika kita memang kita mau konsisten dalam konten promosi ya, kita harus buat planning dulu memang dari setiap hari itu kita harus buat kayak worksheet ya, kertas kerja gitu. betul. Jadi hari Senin sampai Minggu itu kontennya Berarti mau memang seperti apa. itu sudah sedini mungkin harus kita siapkan ya, Iya, Mbak betul. ya. Jadi Nggak kita bisa memang harus ujuk-ujuk ini merencanakan, ya. nggak bisa misalnya hari ini bikin saya mau bikin gitu ya. konten apa ya. Kadang-kadang kan kita misalnya hari ini mungkin ada kerjaan atau ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu ya, sehingga ketika kita tidak punya jadwal untuk konten kita sendiri, kita kan nanti bingung gitu kan milih idenya hari ini kontennya tentang apa ya gitu. Oke. Nah, kalau berbicara soal konten ini, ada nggak sih maksudnya kayak Aplikasi. bukan mungkin aplikasi kita bisa searching tiba-tiba dapat ya, tiba-tiba kita menemukan gitu ya. Maksudnya dalam dunia permedsosan, perkontenan, perdigital ini dalam bisnis ya, ada nggak sih Mbak maksudnya etika-etika dalam kita membuat konten ini gitu kan? Jangan sampai nanti mentang-mentang kita mau promosi produk kita, ini kita bablas gitu kan, jadi masalah baru pula buat kita gitu kan ya. Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik nih ya.
karena kadang orang melupakan tentang etika. Betul. Ya, etika berbisnis ya. Salah satunya etika ketika kita membuat konten promosi. Iya. Nah, sebenarnya kalau di dalam etika pembuatan konten promosi untuk tujuan bisnis Iya. itu teman-teman perlu tahu bahwa yang pertama itu adalah konten promosi itu jangan mengandung unsur sara. Tetap itu yang Tetap kita itu pakai harus ya. diperhatikan, Oke. jangan mengandung unsur sara. Kemudian konten kita jangan plagiarism. Oke. Ya, jadi misalnya mungkin ada pesaing kita yang bikin konten, kita ambil konten dia bener-bener mirip, cuman kita ganti produk mereka sama produk kita. Ya. Misalnya dari bentuk flyernya, dari bentuk apa digitalnya dan lain sebagainya. Nah, itu namanya plagiarism. Itu tidak Oke. diperbolehkan dalam etika ketika kita membuat konten. Terus kita membandingkan produk kita dengan pesaing dan menyebutkan merek produk itu. Oke. Nah, itu juga nggak boleh ya. Itu beberapa etika yang kayaknya teman-teman harus tahu ketika ingin membuat konten promosi. Gitu ya. Jadi Oke. ya, Jadi tiga jangan hal sampai itu. nanti kita bablas gitu kan Mbak ya, kasihkan gitu kan ya. Benar, Nah, lalu Mbak, ketika kita sudah melakukan ini semua, pasti itu kan ada feedback ya. Ya, Berarti betul. sebelumnya kita sudah tahu dong konsekuensinya apa gitu kan ya. Jangan sampai nanti ini sudah kita lakukan, kita nggak siap nih sama feedback yang ada gitu kan. Iya, Nah, betul. sering terjadi juga kan seperti itu, maksudnya, wow ternyata pesanan tiba-tiba membludak, tiba-tiba sedangkan timnya kita tuh belum mendukung sama sekali gitu kan. Nah, Iya, benar. bagaimana cara kita mengatasi ini semua gitu? Itu antisipasi lah untuk kita gitu Mbak. Ya, oke. Jadi kalau untuk antisipasi misalnya tadi ya, Iya. ketika kita buat konten tiba-tiba nih kebanjiran Orderan. gitu ya, kebanjiran orderan ya. Memang sebenarnya kalau kebanjiran orderan Alhamdulillah bagus ya, alhamdulillah bagus ya gitu ya. Tapi kan mempertanggungjawabkannya itu loh. Iya benar, mempertanggungjawabkan ketika kita nggak bisa mengatasi orderan Iya. itu ya. Jadi memang ini agak susah-susah gampang sih mengatasinya gitu Iya. ya. Kalau misalnya SDM kita itu cukup memadai gitu, itu nggak masalah ya. Tapi ketika SDM kita itu tidak memadai, maka kita harus dalam sehari itu kita harus membatasi gitu. Jadi misalnya kita buat 2 kloter atau 3 batch atau Ya, 4 batch gitu. betul. Jadi kita bikin kelompok per batch gitu-gitu. Oh gitu. Ya, jadi misalnya ketika kita mau ngonten nih, misalnya hari ini promo, Udah siap-siap dulu nih berarti ya Mbak ya. promo buy one get one hanya untuk 50 kuota misalnya gitu. Oke. Jadi kan sudah kita buat jumlahnya gitu kan, Iya. untuk ininya, untuk produknya gitu. Betul. Kecuali kalau misalnya memang kita dalam sehari itu produksi banyak gitu Iya. kan, karena karyawan kita udah banyak, Banyak, gitu. Nah, jadi itu nggak nggak perlu. masalah. Tapi kalau misalnya kita baru yang usaha kecil gitu kan, yang Sistem sehari open itu PO dulu ya Mbak ya, boleh ya. Open PO boleh, atau misalnya kalau kita hari ini pengen kasih kayak semacam apa namanya promo buy one get one atau lain sebagainya, itu kita batasi, kita state gitu di konten kita ini hanya berlaku untuk misalnya Sekian ya gitu, atau Mbak, ya. 20 pembeli pertama misalnya gitu-gitu ya. Walan Jangan sendiri jangan takutnya ya, sampai Mbak ya. jangan sampai nggak di state, karena kalau nggak di state nanti kan kayak tadi pesanan membludak, kita nggak bisa Iya, mengakomodir itu dan betul. nanti pelanggan kita akan Kecewa, itu kan penting juga gitu ya Mbak ya. Iya benar. Oke deh, nah saya bacakan dulu ada komen di live chat kita di akun YouTube Erika81. Boleh juga nih kalau misalkan ada informasi tentang pelatihannya ya Mbak. Oke, ditunggu Oke, aja. ditunggu ya, atau boleh follow Kominfo Kominfo Jakarta, di Instagramnya ada Kominfo Kominfo RI, Jakarta ha, ya. ha. Terus boleh juga follow akun media sosial saya Iya. @hera_febriamafilinda. Ya, Pakai silakan B, diserbu ya. pendengar. Oke Gitu. deh. Nah, ini tanpa terasa nih Mbak Hera, karena Ya. udah pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah banyak banget nih dapat ilmu ya. Sebenarnya ini kurang ya Mbak. Iya ya, nggak berasa ya, Nggak udah mau berasa. 1 jam. Karena memang ini yang dicari sama pegiat UMKM ya, pelaku UMKM, apalagi buat yang baru akan memulai bisnisnya, Ya, bahkan betul. baru akan merapikan kembali bisnisnya Ya. gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan pembahasan yang berbeda juga mungkin ya Mbak. Tapi sebelum diakhiri nih Mbak Hera, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita yang yang masih menyimak ya perbincangan kita ini terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan ini? Oke, jadi pesan saya untuk para pelaku UMKM atau teman-teman di sini yang pengen atau mau memulai
memulai bisnis, maka Yeah. teman-teman memang harus fokus dalam dalam menjalankan bisnis itu. Dan yang kedua adalah beradaptasi. Jadi apapun perubahan yang terjadi di lingkungan kita, kayak sekarang kita sudah masuk ke era teknologi digital, maka mau nggak mau kita juga harus beradaptasi. Dan jangan berhenti untuk terus belajar ya. Apa informasi-informasi tentang bisnis ya, ikutin kayak misalnya komunitas ya, komunitas bisnis. Saya selalu bilang dengan teman-teman pelaku UMKM yang ikut pelatihan saya bilang bahwa media sosial itu dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dalam memajukan bisnis kita. Salah satunya kita harus follow misalnya orang-orang yang menjadi inspirasi kita untuk sukses berbisnis. Kan banyak tuh ya orang-orang yang sudah sukses berbisnis. Kemudian komunitas UMKM itu udah banyak banget. Komunitas UMKM di Palembang itu seperti misalnya ICSB ya, ICSB Sumsel, dia menaungi para pelaku UMKM. Kemudian ada juga komunitas yang khusus pelaku kuliner ya. Kemarin saya dapat peserta itu dia punya komunitas BCL namanya. Bukan Bunga Citra Lestari ya, tapi Base Community Line ya, yang khusus untuk produk UMKM. Jadi harus banyak terus menggali informasi dan beradaptasi dengan konsep bisnis yang saat ini sedang tren gitu. Jadi nggak ketinggalan informasi juga ya Mbak ya. Dan kita juga bisa bersaing dengan kemajuan-kemajuan zaman yang selalu dihadapkan dengan kita ini ya Mbak. Iya betul. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Hera ya atas waktunya sama-sama. bersama RRI Pro 1 Palembang di kesempatan siang hari ini untuk hari ini. Insyaallah kita semua sehat selalu ya Mbak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, perbincangan kita melalui Palembang Bisa tentang pentingnya digitalisasi perizinan dan juga legalitas usaha untuk UMKM ya, kita harus akhiri karena setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi olahraga lewat Dinamika Olahraga ya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung tadi melalui telepon dan juga WhatsApp dan juga akun YouTube RRI Palembang. Kita sudah berbincang-bincang bersama Mbak Hera Febria Mafilinda SEMSI ya, dosen pemasaran dan kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan juga trainer Digital Entrepreneurship ya Academy Kominfo Republik Indonesia ya. Saya Tata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Bisa, sebuah program khusus berupa obrolan secara interaktif